Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum teman-teman di rumah? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi fikih ya. Sebelum kita belajar fikih, hendaklah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dan meminta kepada Allah untuk diberikan pemahaman. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Belajar fikih adalah belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Baik. Yang kita akan pelajari di dalam fikih adalah tentang sholat, zakat, puasa, kemudian menunaikan ibadah haji. Baik ya. Kita akan memulai pelajaran kita yaitu fikih dengan materinya adalah tentang mengenal sholat. Nah, keterkaitan tema dengan materi. Baik. Di sini kita akan memulai pembelajaran tentang adab menyembelih hewan kurban. Karena sekarang bulan Zulhijjah, salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Ada manasik haji, ada sholat Idul Adha. Kita akan mengambil keterkaitan tema dengan materi adalah tentang adab penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ya, jadi si penyembelihnya menghadap kiblat, begitu juga hewan yang disembelihnya menghadap kiblat. Nah, keterkaitan ada penyembelih dengan materi kita, yaitu sholat. Nah, sholat itu yang wajib adalah menghadap ke kiblat. Yaitu arah kiblat ada di mana? Ada di sebelah barat. Nah, kita menghadap ke Ka'bah. Kemudian pengertian kurban adalah menyembelih hewan ternak, sapi, unta, kambing pada hari Idul Adha ataupun pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena datangnya hari raya tersebut. Nah, keterkaitan dengan materi adalah sholat juga tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan memulai isi materi dari mengenal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Makna sholat. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Sholat secara syar'i adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Ucapan adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Bacaannya seperti Allahu Akbar. Sedangkan perbuatannya adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, begitu juga ketika mengucapkan salam. Ucapannya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu. Sedangkan perbuatannya adalah kepala menghadap ke sebelah kanan, kemudian menghadap ke sebelah kiri. Nah, itu perbuatannya. Yaitu dari salam, salah satu contohnya. Yang kedua adalah sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Tadi sudah disebutkan syahadat, kemudian sholat. Nah, rukun Islam merupakan adalah pondasi kita sebagai orang Muslim. Yang ketiga, sholat merupakan pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Ya, jadi orang yang sholat adalah orang Islam, orang yang tidak sholat adalah orang kafir. Ketika di surga di akhirat nanti ada orang kafir masuk
neraka. Kemudian ditanya, apa yang membuat kamu masuk neraka? Maka mereka mengatakan, aku tidak sholat. Orang Islam itu siapa? Orang yang masuk Islam, yang mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Seperti kita sudah lahir dalam keadaan Islam. Orang tua Islam. Ya, orang tua kita, bapak kita, ibu kita Islam, maka kita sudah dianggap seorang Muslim. Kemudian orang kafir yang masuk Islam adalah orang yang mengucapkan syahadatain, asalnya kafir, mengingkari kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia bersyahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dia kemudian mengamalkan rukun iman dan Islam, maka dia bisa dikatakan seorang Muslim. Ya, tapi dikatakan dulu apa? Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kemudian orang kafir. Siapakah orang kafir? Orang yang mengingkari perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak percaya. Ya, lawan katanya adalah al-iman. Iman itu percaya, kafir tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, mengingkari. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi, ya, banyak lagi agama-agama selain Islam, maka dikatakan mereka adalah seorang orang kafir. Orang Islam atau Muslim adalah mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat, ya. Nah, ikhlas adalah memurnikan ibadah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pujian, hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian ikhlas juga ketika sholat tidak main-main, fokus. Nah, itu salah satu bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian untuk kesimpulannya, satu, sholat merupakan perintah Allah secara langsung, yaitu berupa ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, ya, setelah syahadatain. Yang ketiga, sholat merupakan pembeda antara orang kafir dan orang Muslim. Tadi sudah disebutkan. Yang terakhir, harus ikhlas dalam menunaikan sholat. Nah, ikhlas adalah memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita Ustaz jelaskan tentang lembar kerja siswa. Di situ ada menghubungkan, ya. Menghubungkan kata-kata dengan kata-kata yang ada di kanan dengan yang ada di kiri, yaitu disambungkan kurban dengan udhiyah, contoh hukum sholat dengan titik-titik. Nah, itu ya, dikerjakan disambungkan atau disesuaikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman dan kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.